Jadi Wid, di sini aku bakal ngasih saran ke Widya tentang permasalahan forgiveness yang terjadi antara Widya dengan teman Widya. Menurut aku, Widya tuh harus lebih ikhlas dan maafin aja teman Widya tuh yang udah buat salah, karena memang sih awalnya kita kayak nggak bisa maafin secara langsung. Itu tuh harus seiring berjalannya waktu gitu kan, dalam jangka waktu yang lama. Tapi untuk kebaikan diri kita sendiri, kayak kita tuh lebih bagus ya udah maafin aja lah gitu kan, daripada kita dendam, dosa jalan juga terus kayak mengganggu keseharian kita gitu kan, Wid. Nanti seiring berjalannya waktu pasti dia ngerasa kayak kalau dia udah ngebuat salah tapi Widya tuh masih mau berteman baik sama dia gitu. Terus yang lebih baiknya lagi, Widya tuh kayak kasih aja jarak pertemanan antara kalian tuh, maksudnya bukan memutus silaturahmi gitu. Cuman kayak ngomong sebutuhnya aja, kayak kalau ada yang penting aja ngomong ke dia tuh gitu loh. Jadi kalau ada kesalahpahaman lagi sama dia, Widya tuh udah bisa ikhlas aja gitu, karena Widya tahu dia tuh kayak mana orangnya kan. Jadi Widya tuh anggap aja kayak itu tuh mungkin memang belum rezeki Widya. Mungkin Widya suatu saat bakal dapat pengganti yang lebih besar dari itu gitu loh. Jadi ini nih bisa Widya jadiin pembelajaran untuk memilih kawan ke depannya supaya nggak dapat kawan yang kayak gini lagi gitu loh, Wid. Betul. Bener kan, Wid? Ibaratnya apalah ya, mengalah bukan berarti kalah gitu ya. Bener. Jadi gitu aja sih menurut aku. Karena kalau nunggu sampai dia minta maaf tuh mungkin dia malu juga gitu mengakui kesalahannya. Jadi ya udah deh, mending dia maafin aja, nggak usah ada dendam. Ya emang sih nggak bakal bisa lupa kayak gitu tuh. Tapi ya gitulah, maafin aja, ikhlas gitu loh. Nanti pasti dapat penggantinya yang lebih besar daripada itu. Betul. Setujuin? Setuju. Oke deh, kayaknya berguna banget loh. Sampai di sini aja sesi intervensi kita. Makasih ya Wir udah meluangkan waktunya. Sama-sama, Sadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke selanjutnya. Itu dia tadi sepenggal cerita dari Bro Gary. Tentunya dalam psikologi positif, memaafkan disebut sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, teman-teman. Merupakan proses internal yang secara sukarela melepas perasaan dan pikiran akan kebencian, kemarahan, serta keinginan balas dendam terhadap seseorang yang menganiaya kita, dan juga bahkan termasuk diri sendiri. Rasa dendam, teman-teman, itu seringkali menguasai kita, dan untuk melawannya butuh proses yang panjang. Apakah kita mampu memaafkan? Kita semua tentu pernah mengalami hal buruk dengan seseorang atau bahkan kelompok. Peristiwa itu kemudian berubah menjadi emosi negatif yang dapat merusak atau mengganggu kondisi psikologi kita. Berdasarkan cerita Gary tadi, Gary memulai masalah di karir, yaitu susahnya nyari pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai yang Gary inginkan. Bro Gary tentunya sebelumnya Gary itu, menurut saya nih ya, pandangan saya tidak berhak menjudge sebenarnya. Gary seharusnya ketika mendapatkan pekerjaan yang pun gajinya tidak banyak, Gary itu seharusnya bisa saja menerima itu, agar menjadi batu loncatan Gary, dan itu bisa menjadi suatu pengalaman yang baik. Oleh sebab itu, Gary harus merupakan rasa emosi Gary karena gaji yang dikasih tidak sesuai. Mungkin itu ya salah satunya yang membuat Gary kemarin yang terjadi di PPC, emosi karena gaji tidak sesuai. Ya mungkin itu tentunya sangat berpengaruh pada psikologi kita, karena kita dapat gaji tidak sesuai dengan keinginan kita.
Lalu kemudian di masalah keluarga atau pertemanan, Gary mendapatkan tuntutan yang lebih karena Gary bisa dikatakan anak bungsu salah satunya. Anak bungsu ya. Bungsu tentu salah satunya dong. Iya. Tuntutan yang lebih karena status dari Gary yang anak paling kecil, lalu abang atau Kak Gary sudah memiliki pekerjaan. Itu membuat kita mendapatkan pressure yang besar Iya, karena tekanan yang besar banget gitu. iya, oleh sebab itu bagaimana kita cara memaafkan pressure tersebut, kita itu harus menjadikan suatu motivasi tentunya, motivasi untuk harus lebih dari kakak-kakak yang lain. Lebih itu dalam arti kata pekerjaan, finansial, dan kemudian di masalah pertemanan Gary terlalu baik terhadap teman-teman Gary menurut pandangan Gary. Iya, pandangan Gary sendiri ya. Tentunya itu menurut asumsi Gary. Gary selalu membantu teman ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan. Lalu feedback yang didapat tidak sesuai yang dia inginkan. Iya. Iya. Itu sesuai apa yang gue lakuin ke dia. Sehingga itu mendapatkan polemik, itu memikirkan rasa dendam Iya. yang ada di Gary-nya tersebut. Kemudian bagaimana itu cara kita mengelola masalah itu? Ya alangkah lebih baiknya tetap aja berbuat baik kepada orang-orang, memaafkan walaupun dia ada salah, walaupun coba memaafkan dia. Yeah. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang, kita jangan berharap kebaikan akan datang ke kita dari orang tersebut. Iya. Tujuan nanti kelak ada orang lain yang akan membantu kita 2, 3 tahun, 4, bahkan 5 tahun ke depan, bukan dari dia kita dapat bantuan tapi dari orang lain. Dan kenapa kita dapat bantuan dari orang lain? Tentunya berdasar karena kita sudah berbuat baik kepada teman itu, orang lain yang akan membalas. Jadi balasan itu nggak harus dari dia juga. Iya. Mungkin dari orang lain. Ya, betul ya. Ya, kemudian di masalah cinta ini agak sedikit gimana ya menjelasinnya. Tentunya kita memiliki pengalaman cinta yang berbeda. Jadi aku atau teman-teman yang lain atau bahkan kameramen memiliki jalan cintanya masing-masing. Mantan Gary ini atau pasangan Gary ini terlalu egois hingga dirinya memiliki rasa trauma. Iya. Ya, terlalu egois ini bisa saja suka mengatur, posesif, protektif, menyalahkan Zenly mungkin, my phone, kan itu toxic relationship-nya. Ini menurut pandangan saya oleh sebab hal yang Gary alami, tentunya Gary memulai memiliki rasa trauma, rasa dendam. Ya seharusnya sih itu bisa dijadikan pelajaran. Sekarang ini bukan masalah memaafkan dia, yang harus Gary lakukan terutama adalah memaafkan diri sendiri, memaafkan diri Gary sendiri. Dengan memaafkan diri kita, dengan kita terima apa yang kita alami, itu akan menjadi buah pikiran bagaimana kedepannya kita bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Sehingga oleh sebab itu Gary tidak memiliki rasa dendam lagi, tidak memiliki rasa trauma lagi, dan tentunya Gary dengan plong bisa menerima sesuatu yang baru, bisa menerima pasangan yang baru. Karena Gary sulit ya untuk membuka hati baru. Kalau untuk sekarang emang sulit gitu. Iya betul. Ya itu dia teman-teman. Ketika kita mencoba berpikir dari otak kita, dari pemikiran kita, bukan dari hati, bukan dari naluri, itu akan bertolak belakang. So positive thinking is not really important anymore. It's time to change. It's time to use positive feeling, because positive feeling can bring automatically our thinking to be positive. Maksudnya sekarang ini bukan sudah tidak lagi caranya menggunakan pikiran. Segala sesuatu itu harus berdasarkan dari hati. Kenapa hati? Karena ketika kita sudah mengikuti rasa hati kita, tentunya kita lebih legowo, sehingga itu dapat membuat pemikiran kita lebih positif, teman-teman. Tentunya itu sebuah koneksi dari hati ke otak, karena hati ini melambangkan rasa cinta,
Dan ketika kita memikirkan melalui pikiran, logika itu rasa nafsunya lebih menguasai. Ya, itu teman-teman sedikit banyaknya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan, tentunya sesuai dengan materi, yaitu materi mata kuliah psikologi positif dengan judul memaafkan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih Bro Giri, terima kasih sudah menghadir. Oke. Terima kasih. Baiklah, selamat sore Kak Viani. Iya, selamat sore Mbak. Baiklah, di sini saya mungkin akan memberi sedikit masukan dan saran untuk cerita kakak sebelumnya tentang hubungan kakak dengan pasangan kakak. Jadi kalau menurut saya, keputusan yang kakak ambil untuk tetap bertahan di hubungan kakak sekarang itu pasti sudah menjadi keputusan yang tepat. Karena yang paling tahu tentang hubungan kakak itu kakak sendiri dan pasangan kakak. Sebelumnya, saya yakin saat kakak mengambil keputusan, pasti kakak sudah memikirkan hal-hal apa yang akan terjadi ke depannya, dan hal itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan kakak terima nantinya. Dan sedikit saran dari saya, dalam menjalani hubungan yang sekarang, sebaiknya kakak dan pasangan kakak jangan terfokus kepada kesalahan sebelumnya dan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi kesalahan itu menjadi pembelajaran buat hubungan kakak dan pasangan kakak ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih buat kakak karena mau jadi subjeknya saya. Dan kalau misalnya kakak mau cerita ada masalah apa lagi ke depannya, jangan sungkan-sungkan untuk hubungin saya ya Kak. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Iya, saya tutup Kak. Kalau misalnya saya ada salah kata atau mungkin ada yang menyinggung perasaan kakak, saya mohon maaf ya. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih.